Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu dan sekalian jamaah sholat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita masih dibangunkan oleh Allah untuk menikmati suasana pagi ini dengan bersyukur, rukuk dan sujud yang kemudian kita ikuti dengan ragam perbuatan kesolihan supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang menang, yang muflih, yang sukses, yang berhasil di dalam mengarungi kehidupan dari fase ke fase berikutnya. Karena yang kita jaga adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga ujung kehidupan dunia kita ini ketika hendak migrasi, hendak pindah ke alam berikutnya, itu kita masih dalam keadaan berserah diri kepada Allah, masih dalam keadaan berislam. Rasul juga memberitahukan kepada kita sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu bergantung kepada tutupnya, akhirnya, endingnya. Innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu bergantung dengan tutup akhirnya. Jadi kalau akhirnya baik, ya, maka sambung kehidupan berikutnya insya Allah baik. Ya. Jadi sama dengan kalau anak itu ketika ujian terakhirnya itu nilainya komlut, ya kuliah itu komlut ya, tidak kemelut. Komlut itu ketika mau meneruskan ke fase berikutnya itu lebih lebih baik karena dia bisa untuk memilih, ya, alternatif yang ada. Makanya walaupun dulu masuknya itu tidak begitu bagus, tapi begitu dia lulus dalam kondisi baik, ya, maka untuk fase berikutnya itu adalah hal yang baik. Makanya kita jaga sampai dengan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir untean katanya dalam hidup di dunia yang penuh dengan ujian ini bisa kokoh, kukuh, kekeh dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin, maka dia adalah penghuni surga. Jadi yang dijaga adalah akhir daripada amal dalam kehidupan ini.
Tapi untuk menjaga akhir itu membutuhkan pembiasaan. Ya. Karena manusia itu sangat ditentukan kebiasaannya. Jadi kalau biasanya zikir, kemudian dipanggil oleh Allah dalam keadaan zikir, biasanya dia melakukan keburukan, ya dipanggil oleh Allah dalam keadaan melakukan keburukan. Karena itu kebiasaan perlu untuk diselaraskan agar bisa menjaga ujung daripada perbuatan itu. Teriring salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memberikan pengajaran dan percontohan kepada kita bagaimana menjalani hidup ini supaya dijiwai dengan penyerahan diri, keislaman yang luar biasa. Jadi kita tahu Rasulullah itu orang yang hidup di tengah perjuangan yang amat sangat berat. Mulai dari masa kecilnya tidak berjumpa dengan ayahnya, yatim. Kemudian kehidupannya itu berpindah-pindah dari pengasuhan kakeknya ke pengasuhan pamannya, gitu. Bahkan sempat diasuh oleh ibu asuh, gitu. Kemudian beliau menjadi pengembala ketika masih anak-anak, ya. Reken anak-anak 12 tahun jadi pengembala. Ketika sudah mulai agak remaja menjadi sales, ya. Bahasanya pedagang, berdagang, menjualkan barang dagangan majikan. Nah, sama dengan kalau sekarang sales, ya. Jadi sales. Tetapi kegigihan beliau itu kemudian dalam keadaan yang ailan. Ail itu melarat. Makanya kadang-kala ada kiai yang nyebut itu kere. Jadi Muhammad itu masa kecilnya hidup dalam serba kekurangan, ya. Melarat. Tapi Allah kasihkan kecukupan melalui hati yang selalu jujur, hati yang selalu syukur, ya. Jadi tidak berkeluh kesah dengan keadaan yang sedang dijalani, sampai dengan perjuangan menjadi Rasul tidak semakin ringan tantangan yang dihadapi, perintangan yang menghadang tidak semakin kecil, tapi semakin kuat, semakin banyak, semakin berlapis-lapis. Tapi beliau memiliki keyakinan yang kuat bahwa hidup di dunia yang merupakan kampung keterujian ini tidak bisa hanya dihadapi dengan modal kekuatan fisik maupun kekuatan material, kekuasaan, kekayaan, tetapi harus dibekali dengan ketakwaan, iman yang kemudian mendorong untuk taat kepada ketentuan Tuhan yang membimbingnya. Alladzi qaddara fahada, yang memberikan potensi, kemampuan, kadar-kadar dalam kehidupan ini, lalu menuntun dan membimbing menuju kepada kehidupan yang mardiyatan, yang diridhoinya. Oleh karena itu, di dalam kita berusaha untuk ittiba, mengikuti jalan hidup beliau, yang kita sadari bahwa untuk sama persis tidak mungkin, mendekati sama aja kira-kira masih jauh jaraknya.
karena memang kita nggak sempat ketemu dan kita tidak sempat bermusahabah, bergaul dengan beliau. Kita hanya mendapati penceritaan di dalam warisan beliau berupa Quran dan As-Sunnah, Quran dan hadis beliau. Tapi walaupun mendapati serpihan-serpihan cerita hidup beliau dalam Quran dan Sunnah, tapi kalau itu kita jadikan sebagai pijakan yang tepat, beliau sudah menggariskan kita tidak akan keliru dan kita tidak akan tersesat. Jadi dua perkara yang beliau tinggalkan berupa Quran dan Sunnah itu kalau dijadikan landasan, lambaran, panduan, pedoman kita menjalani hidup ini, kita tidak akan tersesat. Kita akan sampai kepada tujuan sebagaimana beliau inginkan. Ya, tujuan bagaimana beliau inginkan. Beliau betul-betul penuh kasih, beliau betul penuh sayang. Ya. Raufur Rahim, ya, welas asih dan penuh kasih sayang kepada umatnya, ya, termasuk kita ini. Nah, oleh karena itu saya baca di dalam warisan beliau berupa Quran ini di surat ke-42, surat Syura, Asy-Syura ini berbunyi begini, misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Sebenarnya kehidupan manusia itu merupakan mata rantai sejarah yang berurutan. Bagi kita bergantian, berurutan bergantian. Dulu yang hidup adalah generasi sebelum kita, sebelumnya, terus begitu. Lah kita juga harus siap bahwa kehidupan kita ini juga akan digantikan oleh generasi berikutnya. Maka di dalam kehidupan yang seperti ini di zaman Rasulullah SAW itu sudah dinyatakan, dan sesungguhnya mereka orang-orang yang telah mewarisi Alkitab dari sebelum mereka. Jadi kitab itu sudah dikuasai atau diamalkan atau dipegangi oleh generasi ke generasi. Jadi kalau kita memahami inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam, itu artinya agama Islam itu adalah agama yang diberikan oleh Allah secara total kepada manusia, sejak manusia pertama sampai dengan manusia terakhir. Jadi Allah itu menginginkan manusia itu memang berserah diri hanya kepadanya, mulai dari manusia pertama sampai dengan manusia yang terakhir nanti. Lah, ad-din yang kemudian ada kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai panduan, sebagai bimbingan, maka kitab itu sejak dari kehidupan manusia memerlukan itu sudah diberikan. Nah, apakah kitab itu kemudian dimaknai terkodifikasi seperti ini, terhimpun seperti ini, atau berserakan? Itu ada proses sejarah kehidupan manusia. Maka ada namanya suhuf, ya. Selain daripada sebutan kitab, ada namanya suhuf, ada namanya millah. Millah itu ada tradisi-tradisi yang dibangun atas petunjuk-petunjuk, ya. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan begini, hidup itu diwariskan dalam konteks kebiasaan, dalam konteks penceritaan, dan dalam konteks tulisan. Jadi tidak semua yang tertulis itu mesti kebenaran dalam sejarah itu, dan tidak selamanya yang diceritakan, yang didongengkan itu adalah khayalan. Ya.
Tetapi kadangkala sejarah itu agak subjektif, tergantung siapa pemenangnya, siapa yang mampu merekam menulisnya. Sehingga ada sesuatu yang tidak bisa untuk tertuang, tidak bisa tertulis, tidak bisa terekam, tetapi itu ada di dalam kejadian peristiwa alamnya. Nah, oleh karena itu, ketika Allah itu memberikan pedoman hidup yang kemudian dijadikan panduan oleh para rasulnya, mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi yang terakhir, berupa wahyu-wahyu itu, maka pengertian Alkitab itu bisa jadi memang yang tertulis di dalam karya seperti yang sudah manusia bisa menulisnya, atau memang masih berserakan di dalam tradisi-tradisi yang dikembangkan dalam kehidupan manusia. Nah, Alkitab itu diwarisi oleh manusia secara bergantian dari generasi ke generasi, karena kenyataannya ketika manusia itu sudah dzuluman jahula, melakukan pelanggaran yang sangat amat berat, bikin kerusakan di muka bumi, maka bumi ini akan membalas dengan merusak kehidupan manusia. Jadi semesta yang diperlakukan tidak adil itu membalas kepada penganiaya-penganiaya itu, maka kemudian penganiaya-penganiaya itu dimusnahkan. Makanya ada kaum Nabi Nuh yang kemudian ditenggelamkan, ya karena memang mereka itu melampaui batas di dalam kerusakan-kerusakan kehidupannya itu. Setelah itu diganti dengan anak keturunan Nuh yang panjang juga. Tapi setiap kaum di antara mereka yang melanggar itu kemudian dihancurkan. Tetapi Alkitab itu terus diwariskan. Kata Alkitab itu sampailah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Yang kemudian Nabi Musa disebut dengan Taurat, Nabi Isa disebut dengan Injil. Maka Alkitab yang telah diwariskan kepada mereka waktu dulu, ketika menerima bersama dengan para nabinya, bersama dengan para rasulnya, mendapatkan percontohan yang jelas, mereka masih bagus, benar. Tapi seiring dengan fatola alaihimul amadu, seiring dengan panjangnya waktu, panjangnya masa yang dilampaui oleh umat itu sendiri, oleh kaum itu sendiri, lambat laun kebiasaan keberagamaan bergeser dari isi Alkitab yang semestinya. Maka pergeseran itu lalu menguat kebiasaannya, sedangkan Alkitabnya menjadi tertutup. Ya. Nah, sama pula ketika sampai kepada ahli kitab, baik itu Nasrani ataupun Yahudi, pada saat mereka itu mendapat warisan Alkitab itu bersama dengan Rasulnya, maka mereka masih benar dan benar-benar dalam posisi yang benar sesuai dengan tuntunan daripada ajaran itu sendiri. Walaupun tetap ada kelompok-kelompok yang menentang terhadap kebenaran itu. Jadi antara yang benar dengan yang batil itu secara kehidupan ini tetap akan berlawanan dan saling tarik menarik, saling berhegemoni, saling untuk meluruhkan, melunturkan dan bahkan menafikan, menghilangkan, melenyapkan. Jadi karena tradisi kebiasaan keberagamaannya yang menyimpang tadi lebih dominan, maka ajaran agama yang ada di dalam kitabnya itu menjadi lenyap. Nah, di dalam ayat ini ahli kitab yang diberikan Alkitab kepada mereka pun sungguh mereka dalam keraguan terhadap apa yang mereka kerjakan, apakah betul itu dari Alkitab yang diberikan Tuhan, atau Alkitab itu sudah memang tidak lagi isinya adalah wahyu dari Tuhan. Mereka sendiri sudah dalam keadaan meragukan. Nah, kehidupan kita juga begitu. Kita yang tadinya di zaman Rasulullah itu sebaik-baiknya zaman,
sebaik-baiknya zaman karena umat itu terbimbing dan tertuntun dengan Alkitab, dengan Quran, dengan tepat. Jika terjadi perselisihan, terjadi perbedaan persepsi, atau bahkan bagaimana cara mengamalkan, misalkan baca Quran, itu ada perbedaan bunyi, itu bisa segera diselesaikan dengan bertanya kepada Rasulullah SAW. Tetapi karena Rasulullah itu untuk seluruh manusia, Allah pun berikan jawaban dari Rasulullah itu yang sangat luas sehingga umat yang menanyakan, sahabat yang bertanya, kedua-duanya tidak dalam posisi yang keliru. Ya. Tetapi kedua-duanya dalam posisi yang benar. Maka kemudian muncul misalkan hadis yang terkait dengan Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Dalam 7 huruf. Artinya ada peluang untuk kita membaca Al-Quran itu tidak sama persis dengan apa yang dibunyikan suaranya itu seperti bangsa-bangsa yang berbeda cara melogatkannya itu, cara mendialekkannya itu. Ya, kita aja di Indonesia yang terdiri dari banyak suku, ya, antara Madura dengan Jawa aja yang senantiasa bertemu itu ada perbedaan lahjah. Jadi kaifiyah untuk mengucap itu, walau sudah distandarisasi misalkan, tetap aja kelihatan, oh ini Madura, oh ini Jawa misalkan. Nah, tapi yang terpenting adalah semua bunyi yang keluar itu oleh Rasulullah dinyatakan begitulah ayat turun kepadaku. Artinya Allah memberikan kemurahan. Jangan karena dialektika yang berbeda lalu justru membuat seolah-olah kitab ini sebagai sumber pertengkaran di antara umat manusia. Ya. Nah, jadi kurun terbaik memang di zaman Nabi. Kemudian zaman sahabat, di mana mereka masih sering ketemu dengan Nabi. Berikutnya tabi'in. Berikutnya pengikut tabi'in. Nah, kita ini sudah generasi abad ke-15 dari Hijriah, itu abad ke-14, abad ke-15 dari Hijriah. Jauh, sudah berapa ribu tahun kita meninggalkan suasana kehidupan yang terbimbing dan terpimpin. Tetapi karena jaminan Rasulullah tadi itu, sepanjang masih berpijak pada Quran dan Sunnah yang ada ini, insya Allah kita tidak akan menjadi yang tersesat. Maka kita yang ada di zaman yang begitu jauh dari kerasulan, ya, begitu jauh dari kehidupan Kanjeng Nabi, falidzalika fad'u, dan maka oleh karena itu ajak, seru, panggil kembali. Wastaqim kama umirta. Ketika kamu mendapatkan situasi orang mewarisi Alkitab yang sudah tidak lagi bersumber dari kebenaran Tuhan, atau mereka sendiri meragukan apa yang dikerjakannya itu tidak sesuai dengan Alkitabnya, ya, maka fastaqim kama umirta, kau harus lebih istiqomah, kau harus lebih menguatkan kegigihan dan keteguhan. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi engkau diperintahkan bagaimana? Engkau diperintahkan untuk berislam, untuk berserah diri kepada Tuhanmu itu. Fastaqim. Maka kemudian innalladzina qalu rabbuna wa tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika orang itu sudah istiqamah, bertuhan, berserah diri kepada Allah, maka dia tidak akan digoyahkan oleh kekhawatiran dan ketakutan, kegelisahan. Tidak akan ditimpa dengan itu.
Kenapa? Karena keistiqomahan itu memberikan ketenangan. Ya, orang itu kalau bisa istiqomah dengan Allah ilaha illallah wahdah, dengan taslimnya, dengan penyerahan dirinya kepada Allah. Jadi hidup itu hanya Allahus Somad, bersandar kepada Allah. Hidup itu dari Allah, untuk Allah. Karena memang semua yang ada ini milik Allah. Kemudian kita bisa menetapkan hati kita di dalam keyakinan penyerahan diri seperti itu, insya Allah tenang, nggak gampang galau, nggak gampang goyah, ya. Wala tetapi ahwa'akum, jangan gampang terpesona lalu mengikuti kepentingan keinginan mereka, ya. Yang memang mereka meragukan dan juga ragu terhadap Alkitabnya itu. Qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum. Dan karena itu katakan, aku beriman dengan apa yang diturunkan Allah dari kitab itu, ya. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku memang diperintah untuk berlaku seimbang, adil di antara kalian. Aku diperintah untuk menjalani hidupku itu tidak condong kepada kebatilan. Apakah kebatilan karena berlebihan di dalam kau mengikuti Alkitab karena sudah kau susupkan ragam kepentinganmu, atau kebatilan akibat tradisi budayamu yang memang jauh dari Alkitab itu sendiri. Aku diperintah untuk berlaku adil. Dari kitab itu memang memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan yang adil. Apa di antara prinsip keadilan itu? Allahu Rabbuna wa Rabbukum, bahwa Allah itu Tuhanku, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Keadilan itu terletak kepada satu prinsip keyakinan bahwa manusia itu bertuhan. Walaupun sebutannya itu ragam, variasi, tetapi esensi Tuhan yang mencipta manusia itu sama. Karena tidak mungkin manusia itu dicipta oleh pencipta yang berbeda-beda. Produk itu kalau sudah di labeling ki menungso gitu ya. Ki menungso. Kira-kira sing gawe menungso iku padha apa ora ya? Nek menungso iku cetak birune kaya ngene, seperti ini. Terus yang membuat manusia yang seperti ini dengan cetak biru yang sama itu kira-kira sama enggak penciptanya itu? Nalar yang jernih, akal yang cerdas, pikiran yang tercerahkan pasti mengatakan layakulun Allah. Tuhan kami dan Tuhan kalian itu sama. Yang mencipta manusia itu sama. Walau kau sebut berbeda-beda. Walisamaikum, karena kamu punya sebutan-sebutan yang boleh jadi sebutanmu itu tidak seperti yang diingini oleh Tuhanmu itu sendiri. Jadi kalau kita berpikir agak dalam itu atau agak jauh gitu, kira-kira kalau produknya manusia seperti ini kemudian dirunut itu, menungso ya lahir teko menungso. Lah sing gawe menungso itu sapa? Pasti Tuhannya sama. Tuhan manusia itu satu. Ya. Yang memproduksi itu satu. Nah, maka Tuhan kami dan Tuhan kalian itu sama, yaitu Allah. Ya. Kenapa menyebut Allah? Karena Allah itulah waladhi, Dia sendiri yang memberikan penamaan pada dirinya. Fa'bud annani la ilaha illa ana. Jadi kalau dalam bahasa Quran itu ada
La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ada yang disebut Allahu wallahu ladzi la ilaha illa huwa, Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya. Jadi dalam konteks yang berbeda, sebutan-sebutan Tuhan yang beragam itu esensi adalah Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian perilaku perbuatan kalian, dan bagi aku, bagi kami adalah perbuatan daripada kami. Setiap manusia akan memetik hasil akibat perbuatannya masing-masing, tidak akan tertukar. Ya. Jadi prinsip keadilan itu adalah bertuhan, tauhid. Ya. Makanya kalau putusan-putusan hukum itu ya harus mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang ketentuannya itu adalah atas nama Tuhan. Ya. Jadi di dalam ayat ini yang kedua adalah setiap perbuatan itu akan dipikul oleh pelakunya. Tidak bisa untuk dipindahkan kepada pihak yang tidak mengerjakannya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan ketaatan, ya ketaatan hasilnya untuk kita. Ada perbuatan maksiat, ya itu kemaksiatan akan diberikan pada kita. La hujjata bainana wa bainakum, tidak akan ada bantahan lagi, argumen lagi di antara kita ini, ya, di antara kami dan kalian mengenai keadilan itu. Bahwa setiap orang akan menerima akibat perbuatannya sendiri. Allah yajma'u bainana, dan Allah akan menghimpun kita, mengumpulkan kita. Kita akan dikumpulkan oleh Allah, wa ilaihil masir, dan hanya kepada Dialah tempat kembali kita, tempat untuk menerima kejadian-kejadian yang sudah kita kerjakan itu. Peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui akan diterimakan dalam situasi itu, dalam keadaan itu. Ya. Kalau sekarang ada teknologi 3G, 4G, atau 3 dimensi, 4 dimensi, ya, kita ditayangin seolah-olah kita sendiri yang sebagai pelakunya. Teknologi Allah jauh lebih dahsyat, menggunakan masir. Engkau yang akan menjadi pelakunya di dalam engkau bertemu pada saat itu. Ya, semua merasa jadi pelakunya, ya, merasakan itu sebagai akibat perbuatan yang ia lakukan. Jadi gampang ini, nek sampai ngenyek wong, mencela orang, maka di dalam peristiwa Allah menghimpun kalian dan hanya kepadanya tempat kembali masir, yusayyiru, tempat untuk kembali terbentuknya perilaku kamu lagi. Jadi ketika kamu ngenyek, mencemooh, mencibir orang, cemooh, cibiran itu kau rasakan sebagai cibiran, cemoohan itu sendiri, masir. Jadi umpama nun sewu jenengan tak idoni no Pak ya, tak idoni no. Jadi di dalam rekam masir nanti itu saya yang ngidoni jenengan, saya sendiri ngidoni ke diri saya sendiri. Saya merasakan sakitnya hati jenengan ketika didoni tadi itu. Namanya masir. Wa ilaihil masir, tempat di mana seluruh yang sudah kau lewati akan terbentuk lagi. Diwujudkan Anda sebagai objek dan Anda sebagai subjeknya. Ya mudah-mudahan nanti kita tidak sering-sering cemooh cibir orang sehingga kita nggak merasakan sakitnya tuh di sini ya. Sakitnya itu di sini. Baik, ini salah satu di antara bimbingan yang diberikan oleh Allah. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa
kita jangan gampang terprovokasi, kita jangan gampang terikut oleh keinginan-keinginan mereka yang memang tidak lagi yakin hidup berdasar kitab suci, dan mereka-mereka yang tidak yakin kitab sucinya itu benar. Ya, kita jangan ikut-ikutan dengan yang demikian. Tapi mari fastaqim, kita luruskan pikiran kita, luruskan hati kita untuk lebih komitmen, lebih bersungguh-sungguh di dalam membingkai sikap pilihan-pilihan hidup, pilihan-pilihan laku kita dengan apa yang ada dalam panduan yang diberikan oleh Allah dalam Quran kita ini. Monggo kalau ada diskusi. Bapak sudah ada? Monggo. Ada Pak? Sampun. Oh nggih, monggo. Bismillah. Jadi ada pertanyaan, ada pernyataan bahwa Tuhan kita, Tuhan kalian sama. Bukan kalian siapa, tapi kalian kan agama yang lain, Tuhan Nasrani, Ibrahim, Yahudi. Berarti Tuhan mereka sama dengan Tuhan kita. Apakah itu tidak menyesatkan? Iya. Jadi ketika mereka itu membuat sebutan-sebutan mengenai Tuhan, lalu mereka itu menyebut misalkan ada Tuhan Allah, ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus, atau Trinitas misalkan, apa itu Tuhan, apa itu yang Tuhan ada Brahma, Wisnu, Siwa misalkan, ya, dalam konsep, atau di dalam ajaran agama-agama klasik Mesir kuno misalkan ada Zoroaster, ada ragam sebutan yang dibikin oleh manusia terhadap Tuhan. Esensinya itu manusia secara substansil meyakini bahwa pencipta manusia itu ya pencipta manusia. Situ pencipta manusia itu satu. Nah, kemudian mereka itu menyebutnya ada Yahweh, ya misalkan, ada Allah, ada, bahkan tidak hanya itu, kalau di dalam Quran itu ada penceritaan mengenai kau menyebut nama-nama Tuhan itu dengan sebutan-sebutan yang kau buat, padahal dia tidak membuat nama itu untuk dirinya. Nah, jadi ketika ayat menyebut bahwa dia tidak membuat nama-nama itu untuk dirinya, waladisamakum, itu adalah apa yang kalian berikan identitas itu, maka sesungguhnya disitulah walayul khidu bi asma'i. Kamu, kita, ya, diperintahkan jangan mengikuti terhadap orang yang bikin sebutan itu, karena dia telah menyimpangkan identitas yang semestinya. Maka ketika saya mengatakan Tuhan-Tuhan yang banyak tadi itu, sebutan-sebutannya, hakikatnya ada satu, yaitu Allah. Jadi Allah itu memberikan identitas dirinya untuk disebut Tuhan, itu adalah Allah. Maka bagi orang mukmin dengan Al-Quran, dengan Alkitab yang diturunkan oleh Tuhan yang benar, maka Tuhan itu Allah. Tuhan itu disebut dengan Allah. Kalau tidak, berarti dia bukan Tuhan. Paham Pak ya? Jadi mereka itu secara sosiologis itu nyebut nama Tuhan itu sesuai selera mereka. Tapi sebenarnya kalau ditanya, jadi mereka itu apa sih Tuhan itu? Ya Tuhan itu yang mencipta, yang mengatur,
memelihara dan juga yang akan menghancurkan, kan begitu. Nah, itu Tuhan yang esensial seperti itu, yang kalian sebut bermacam-macam tadi, itu kita harus katakan Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Biar kamu tidak keliru, di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah yang memberikan keyakinan lurus itu adalah dia disebut dengan Allah, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Nah, jadi ini persepsi subjektif dari kitab suci. Tetapi persepsi objektif dari sosial kehidupan manusia sebutannya banyak. Nah, makanya kita disuruh syahadah. Ayo, kamu yang masih banyak tadi itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kan begitu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau masih belum sampai ke sini, berarti dia masih mengikuti apa yang disangkakan di dalam keraguan diri mereka. Ya. Jadi jangan salah ketika saya mengatakan Tuhan yang banyak itu satu tadi, sebutan-sebutan mereka secara sosial budaya, sosiologinya memang macam-macam, tetapi esensi hakikat Tuhan yang benar itu cuman satu, yaitu Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah. Oke. Berarti kita tidak boleh bicara misalkan saya ke teman saya, Tuhan Musa sama saya Nasrani, Tuhan Musa sama saya sama. Terus seperti itu kan kita mengakui bahwa dia sama saya. Oh, kalau memang jenengan khawatir dengan Tuhanmu, Tuhanku sama, ya toh? Diawali aja Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Tuhanmu dan Tuhanku sama. Siapa? Allah. Dilengkapi Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Nah, tapi terminologi sosiologinya tadi memang dia menyebut Tuhan itu karena Tuhan itu pasti diyakini oleh mereka sebagai pencipta, sebagai pemelihara, bahkan sebagai penghancur terhadap kehidupan yang ada. Konsep ini sama, tidak berbeda. Hanya ketika kau sebut tadi, ya, di dalam kitab yang benar menyebut Allahu Rabbuna wa Rabbukum sampai kepada Allah. Tinggalkan, nah kita disuruh tinggalkan terhadap orang-orang yang menyebut nama Tuhannya itu keliru. Yulhiduna bi asma'i, yang mereka itu keliru, menyimpangkan, menyelewengkan dengan nama Tuhan itu. Ya. Jadi gampangannya ini, lah Pak Gofur itu lah jenenge Gofur. Aslinya sing ngekei itu kan bapake, ibuke ngekei jenenge. Lah saiki dijenengi diceluk liya gitu. Ya toh? Maka menyebutnya itu bukanlah yang esensial, bukanlah yang semestinya. Nah, Allah itu menyatakan huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Jadi dialah Allah. Nah, ketika orang nggak tahu nyebut Tuhan itu sapa sih? Wallah, dialah Allah itu. Nah, siapa yang menyatakan dialah Allah? Allah itu sendiri. Maka Allah itu membuat nama dirinya, identitas yang kita sebut, maka kul huwallahu ahad. Nah, kalau kepada mereka kul Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Wis sampean masuk nyebut apa ae ragame, iku mestinya sampean kudu sampai kepada Tuhan yang sama antar Tuhanku dan Tuhanmu. Siapa itu? Allah. Ya. Jadi memang ada pemahaman yang kalau Tuhanmu sama dengan Tuhanku, itu seolah-olah aku meluruhkan makna Tuhanku kepada makna Tuhan mereka. Lah jadi syirik ah. Ya, wong Tuhan mereka telu aku mau situ kan ngono. Nah, bukan itu maksud saya. Kalau jenengan komunikasi dengan mereka harus diikat dengan Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Rabbuna wa Rabbukum sama Allah. Tuhan kita
Tuhan kami dan Tuhan kalian sama, Allah. Karena kalau mereka itu dirunut secara substantif, tetap mereka nggak percaya. Masa ono Tuhan kok dilairno misalkan, ono Tuhan kok mangan misalkan, ya toh? Ono Tuhan kok ngombe misalkan. Pasti mereka tidak terima kalau Tuhan itu kemudian makan seperti yang kita makan, berjalan-jalan seperti kita berjalan-jalan. Pasti nalar mereka akan memberontak dengan pemaknaan itu. Maka kita bersyukur sebenarnya kajian-kajian itu mengarah kepada tauhid. Oh nek ngono jane ya tetep kudu ning situ. Pangeranku situ sing gawe bumi lan wit-witan, sing gawe langit lan rembulan, ya situ mesine. Nah, tapi proses sosiologinya masih terus berdialektika. Ya, kita doakan tadi itu fastaqim dengan istiqomah kita. Mudah-mudahan orang-orang yang dalam kesyirikan di dalam pemaknaan memberikan identitas Tuhan itu bisa kembali seperti Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Oke. Mungkin ada yang bertanya lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah merupakan sentral ideologis umat Islam seluruh dunia. Di situ Allah mewahyukan atau ini merupakan suatu ilham bagi umat manusia dengan berdirinya Ka'bah di kota Mekah. Iya. Jadi Mekah itu kan suatu tempat yang dijadikan oleh Allah sebagai masabatan wa amnan, tempat yang memberikan keteguhan keyakinan manusia dan tempat yang memberikan keamanan. Sehingga kalau kita berbicara mengenai Makkah, kemudian Ka'bah, dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk menyatukan pandangan hidup manusia itu. Makanya ibadah yang dulu sholat itu mengarah ke Baitul Maqdis, itu kemudian Allah pindahkan ke Baitul Haram, ke Ka'bah, untuk menjadi wijah, arah daripada hidup manusia itu supaya menyatu berada pada Ka'bah itu. Nah, karena itu di dalam surat Al-Quraisy itu kita bukan menyembah ke Ka'bahnya, tetapi kita menyembah kepada pemilik Ka'bah. Pemilik Ka'bah. Jadi makanya kan dalam surat Al-Quraisy itu falyabudu rabbaha dzal bait. Falyabudu rabbaha dzal bait. Dan mengabdilah kalian, beribadahlah kalian pada Rabb, Tuhan, pemilik Ka'bah, pemilik rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang pemilik rumah ini dialah yang memberikan makan dari kelaparanmu dan dialah yang memberikan aman dari ketakutanmu. Jadi ketika Ka'bah itu dijadikan wijah sebagai arah agar manusia itu memiliki fokus konsentrasi ketika dia menghadap kehadirat Tuhannya. Tetapi Ka'bah itu bukanlah Tuhan itu sendiri, tetapi pemilik Ka'bah itulah yang disembah. Makanya ada surat Al-Kafirun itu yang menyebut la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, barangnya. Jadi orang boleh jadi sama-sama mengitari Ka'bah pada waktu itu, antara orang Quraisy kafir dengan orang yang sudah mulai beriman, ya, yang sudah mulai terbentuk masyarakat muslim walaupun kecil, ya. Jadi kemudian la a'budu ma ta'budun, juga aku tidak menyembah sebagaimana kalian menyembah, caranya.
Jadi ada cara dan ada objek, goal, tujuan yang menjadi berbeda antara yang kafir dengan yang mukmin. Nah, oleh karena itu, ketika kita itu menghadapkan wajah ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, itu sebenarnya kita sedang menyatukan wijhah, menyatukan pandangan bahwa kita itu hanya bertuhan yang esa, yang satu, dengan cara yang sama, dengan cara yang satu pula. Jadi cara untuk beribadah, cara untuk mengabdi itu satu. Karena yang dituju adalah satu. Ya. Makanya ikutilah jalan ini, jangan ikuti jalan lainnya, maka kau akan menjadi bercerai-berai dan engkau tidak akan sampai kepada tujuan itu. Nah, oleh karena itu Allah memberikan kemurahan kepada kita dengan meletakkan Ka'bah itu sebagai pusat di dalam kita munajah kepadanya. Ya. Jadi pusat kita itu menghadap kepadanya. Makanya sedapat mungkin kalau kita itu sholat itu mengarah kepada kiblat, sedapat mungkin harus sampai diyakini bahwa menghadap ke kiblat. Kalau ada di sekitar Baitullah sana, ya harus melihat ainal barangnya. Ya. Kalau tidak arahnya, karena memang di Quran itu fawalli wajhaka syatrah, maka hendaklah kau palingkan arahmu itu ke arah Ka'bah itu untuk memperkuat keyakinanmu supaya tidak bercerai-berai. Jadi sumber kekuatan, betul. Jadi orang yang wijhanya itu benar 5 kali sehari semalam berwijhah menghadap kepada Allah, mengikuti arah kiblat ini menuju ke Ka'bah itu, ke arah Ka'bah itu, maka keteguhan kepribadiannya, keyakinannya, perbuatan lakunya itu akan lebih baik daripada yang tidak. Itu rahasianya luar biasa. Ya. Jadi insya Allah dengan disatukannya kiblat, dan itu dulu kembali memang sebelum peristiwa Ibrahim ke Mesir itu memang arah kiblat pertama manusia adalah ke Ka'bah. Tapi kemudian ketika dakwah itu ada di daerah yang berbeda, arah kiblat diberikan oleh Allah Baitul Maqdis. Maka kemudian ketika menjadi perebutan kekuasaan mengenai yang terbaik itu yang mana? Apakah wong jarene Islam iku agama sing beda, lah kok kiblate padha, ya, sama-sama ke Baitul Maqdis. Maka itu juga menjadi gesekan-gesekan sosial. Maka dikembalikan oleh Allah untuk meneguhkan, bahkan sampai dengan pernyataan siapa yang tidak mengikuti terhadap perintah pindah arah kiblat tadi itu, maka dia termasuk orang yang tidak beriman. Nah, maka penegasan ini membuat kita orang yang mukmin pasti arah kiblatnya ke Ka'bah. Mulai turunnya ayat itu sampai dengan hari akhir nanti. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan spirit ini untuk mendapatkan kekuatan lahir batin, sehingga kita menemukan ketika kita melakukan perbuatan yang mengarah ke satu kiblat tadi itu, jiwa rukun kita, jiwa damai kita, jiwa bersahabat kita itu tumbuh dengan baik di kalangan kita. Amin. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.